Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di podcast ngomongin isu. Teman-teman, kali ini kita akan membahas isu yang lagi panas-panasnya di dunia pendidikan, Apa itu? yaitu program MBG. Hah? MBG? MBG itu program makan bergizi gratis ya? Iya, betul sekali. Terus masalahnya apa? Bangun generasi unggul anak-anak kita melalui makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis MBG. Menu MBG, Dan anggaran tata MBG. kelola MBG. Keracunan disebabkan oleh dapur MBG yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Jadi teman-teman, banyak dari kalangan masyarakat yang setuju dengan program ini. Namun ada juga masyarakat yang tidak setuju dengan program ini karena katanya tuh biayanya mahal. Terus muncul pertanyaan, katanya tuh ini program menjadi solusi gizi atau hanya menjadi program mahal? Ini gini aja deh, daripada kita bertiga ngobrol ini, langsung saja kita panggil narasumber kita. Boleh. Oke. Ini dia narasumber kita. Mari duduk. Makasih banyak nih kami yang spesial hari ini. Iya. Masya Allah. Ini Kak, kami itu lagi membahas isu yang lagi panas-panasnya di dunia pendidikan. Katanya di MBG. Oh ya. Semuanya pada menarik. Bahasa keren ya. Iya. Tapi sebelum kita masuk di pembahasan itu, saya mau nanya dulu sih tadinya. Tapi yang di sebelah kanan gimana kabarnya? Alhamdulillah juga sudah diundang luar biasa Ya Allah. dan tadi ada di luar juga ada yang macet lah macet kita nggak diundang untuk masuk ke dalam ini ya nggak tahu saya Masya Allah. Temboknya nggak banyak. Iya. Tuh. Alhamdulillah. Oke, ke yang ini gimana nih kabarnya? Perjalanan ke sini ngapain aja gitu? Tadi mau video atau? Oke, alhamdulillah kalau saya sendiri alhamdulillah baik ya walaupun sedikit backlog sih tadi. Macet juga. Enggak gini. Oh, gitu. Cuacanya kurang. Terik lah. Kalian dan podcast ngomongin isi jadi semangat lagi. Ini Masya Allah. Kalau nggak saya buat ini Ya alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah. Kalau Pak saya gimana? Alhamdulillah, luar biasa. Allah luar biasa. Lagi ini kan? Dengar kan Uci dari Bombay. Masa jauh banget itu. Iya. Makasih banyak. Ini kita mau bahas ini nih, masalah MBG. Isu yang lagi panas-panasnya di dunia pendidikan. Jadi menurut teman-teman nih, yang saya tanya dulu yang disuka ke saya nih. Menurut kakak nih gimana nih? Menurut kakak tentang program MBG ini? Udah saya itu ya, jadi kalau udah di kanan saya itu ya, kita ngomong beton, di sini, ini yang maksud kami yang sangat sedih sebenarnya sangat lalu kita tarik semua kita karena seperti ketika semua yang berada sekolah mereka bersama dan mereka ada segitu maka itu bisa dengan konsentrasi betul mereka setelah itu dengan adanya program ini bisa membantu mereka supaya konsentrasi dan belajar. Kalau kata yang lain? Ya benar banget. Dan juga sekolah sekarang MBG ini juga bukan hanya diberikan kepada siswa ya, dan gurunya juga dapat loh. Serius? Iya, ada jadi gurunya pun juga bersemangat. Ya Allah. Oke, terima kasih. Untuk yang di sebelah kanan saya nih, gimana nih? Menurut kalian? tadi kan teman-teman bilangnya saya dapat ini kan program yang bagus cuma kalau kita perhatikan dari sisi lainnya selama terus intinya kan perjanjian kan dari sisi gratis maka katanya gratis cuma
Nah, tentu kalau kita mesiamkan tidak memakan seperti itu, apalagi dosis sebagai setiap sekolah, tentu perlu yang namanya biaya yang cukup besar. Oh iya. Nah ini yang menjadi problem sebenarnya, karena sejadi dengan biaya tersebut itu justru membuat negara itu terbebani dengan biaya saat itu. Nah, kalau dari saya seperti itu. Jadi menurut kakak ini bukan namanya program makanan bergizi gratis ya, tapi cuma makanan bergizi. Bisa juga Oke, makasih kak. Yaudah kita melangkah ke topik kedua itu mengenai katanya ini program MBG ini membantu masyarakat menengah ke bawah. Nah, kalau sebelah kiri saya, menurut kalian gimana? Oke, jadi gini Kak, program ini juga selain bermanfaat bagi para guru, kemudian para siswa khususnya, ternyata juga bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar loh. Jadi juga bisa membantu mereka yang kelemah. Ya, betul sekali. Ya, dan juga apalagi dengan adanya MBG ini, lapangan pekerjaan itu terbuka sangat luas ya, di angka pengangguran di Indonesia sangat tinggi. Mulai dari ibu-ibu, dengan ini ibu-ibu bisa mengeluarkan skillnya nih, memasak kan. Kemudian ada remaja, di mana remaja ini yang masih struggle mencari pekerjaan. Dan ada juga bapak-bapak bisa ikut membantu di dalam MBG ini. Dan ini sangat benar-benar membantu masyarakat banget. Tentunya selain tadi bermanfaat bagi anak-anak ataupun guru, tentu juga sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar karena ya membuka banyak sekali lapangan pekerjaan gitu. Makasih kan nih, makasih banyak, masya Allah. Jadi program ini itu bukan hanya untuk para siswa ya, tapi untuk kalangan orang yang kurang mampu juga. Iya, betul sih. Oke, langsung saja kita tanya di sebelah kiri kita Ya. ke kanan. Ya, kira-kira menurut kalian gimana nih dengan program tersebut? Kita juga harus realistis. Kita nggak tahu apa yang terjadi di lapangan. betul. Jadi proses untuk menuju ke daerah-daerah terpencil itu khususnya itu tidak mudah. Tentu dengan mungkin biaya yang besar. Apalagi kalau mau masuk ke daerah-daerah terpencil kan butuh misal seperti kendaraan khusus, misal motor yang cuma daerah yang cuma motor bisa masuk ke daerah situ. Nah seperti itu. Jadi biayanya itu butuh lebih banyak biaya kalau kita mau bagikan ke desa-desa seperti itu. Jadi tantangannya bukan hanya di konsep ya, tetapi teknis juga. Ya, betul. Jika distribusinya tidak lancar, maka program ini akan menjadi program yang tidak efektif. Oh, jadi kalau makanannya datang pelanggan atau tidak viral itu berarti sesuatunya nggak dipahami ya? Betul. Oke, deh. Kalau menurut kakak yang di sebelah kiri nih, menurutnya gimana tuh? Program ini bisa juga berdampak panjang semua. Betul sekali Kak, apa yang diomongin Kak Uci bisa berdampak jangka panjang karena pertama bisa memperbaiki gizi anak-anak di sekolah. Kayak misalnya dulu nih sebelum ada MBG, biasanya kan anak-anak itu jajan di pinggiran sekolah, mungkin makanannya kurang sehat, terus Gorengan terus. masih makanan yang terlalu manis, tapi kan biasanya bisa mengganggu pertumbuhan mereka. Dengan adanya program ini bisa memperbaiki gizi mereka, terjamin gitu loh. Oh, berarti program ini berdampak jangka panjang ya? Iya, betul sekali. Dampaknya itu jangka panjang. Anak-anak bisa lebih memperbaiki gizinya dan juga sehingga pelajarannya bisa menjadi lebih baik lagi kualitasnya. Tapi kita harus tahu dulu apa yang menjadi prioritas utama di sini. Apakah lebih fokus pada makanan gratis atau untuk meningkatkan pendidikan? Nah betul. Jadi begini masalah kebijakan sebenarnya. Yang prioritas. Nah, jadi pemerintah itu harus sebenarnya melihat yang mana yang lebih harus diprioritaskan. Karena kita memprioritaskan bagaimana makan gizi gratis atau kita memprioritaskan tentang kualitas pendidikan atau kesejahteraan seorang guru. Oh, jadi ini prioritas gimana? Jadi kita pemerintah itu harus selektif untuk melihat keadaan di sekitar itu harus menentukan yang mana yang
paling efektif seperti itu. Tapi menurut saya program ini bisa berjalan jika direncanakan dengan baik, tidak harus langsung besar, bisa bertahap-tahap kan ya, tentu kan harus langsung besar. Oh, jadi ini berjalan secara bertahap ya Kak? Iya, betul sekali. Mulai dari daerah tertentu dulu, gitu. Jadi tidak langsung secara bersamaan. Bisa bertahap. Oke, jadi tadi kan disebutkan bahwa program ini itu harus dijalankan secara bertahap. Tapi sebenarnya pendekatan itu harus lebih realistis karena bagaimanapun program ini tetap butuh yang namanya evaluasi terhadap program ini. Jadi tetap harus dievaluasi seperti itu. Oh, berarti evaluasi itu sangat penting ya? Betul, sangat penting sekali karena program itu terutama MBG ini sebaiknya itu dicoba terlebih dahulu, jangan langsung sekaligus disebarluaskan, tapi harus dicoba dulu. Kemudian setelah kita coba, kemudian dievaluasi apa yang perlu diperbaiki. Kemudian kalau sudah dievaluasi, kemudian sudah diperbaiki, baru boleh dilaksanakan secara menyeluruh seperti itu. That's right sih, setiap program intinya perlu yang namanya evaluasi. Penting kan? Program. Oke, teman-teman, dari data ini kita melihat bahwa Nah, stop dulu. Nah, sebelum kita tutup, kenapa tuh Kak? baiknya kita tunggu dulu karena ada sesuatu yang saya lupa. Apanya kira-kira? Kayak sesuatu yang spesial. Wow, Sampai begini sih. Wah, ini PG ya? Ini, ya, saya bilang yang begini. Oke. Oh, ini langsung. Wah. Ini spesial untuk podcast kali ini. Wow. Teman-teman, dari diskusi kita kali ini, kita melihat bahwa program MBG ini sangat penting karena memberikan manfaat kepada peserta didik dalam peningkatan gizi. Namun di sisi lain, membutuhkan biaya yang cukup mahal. Maka dari itu perlu adanya evaluasi agar program ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Teman-teman mungkin seperti itu ya. Iya. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.